Pencaksilat, sebuah bela diri khas Indonesia. Berakar dari budaya tiap daerah, tersebar ke banyak tempat dengan ragam jurus dan aliran. Bak orang menari, gerakan silat begitu lentur, anggun, tapi mematikan. Begitu anggunnya, hingga silat disebut sebagai seni bela diri. Dia juga membanggakan Indonesia dalam pentas-pentas olahraga. Di Madiun, Jawa Timur, silat menjadi napas kehidupan. Di kota kecil ini, sulit menemukan orang Madiun yang tidak pernah belajar silat di masa hidupnya. Di kota ini, aliran silat Setia Hati tumbuh dan menjadi rujukan mayoritas perguruan silat. Tidak hanya keindahan gerak dan kekuatan, tapi falsafah hidup juga ada di dalamnya. Inilah cerita silat Setia Hati Pendekar Madiun. Degup kota Madiun, Jawa Timur berdetak oleh aktivitas warga. Sejak pagi, pasar-pasar tradisional Madiun sudah menggeliat. Kawasan tengah kota mulai dibanjiri warga yang akan memulai kerja. Pertokoan, perkantoran maupun perusahaan-perusahaan lokal nasional menjadi pusat mata pencarian mereka. Sejak dulu, Madiun, kota terbesar kedua di Jawa Timur ini, dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Di zaman penjajahan, pemerintah kolonial merintis fungsi kota Madiun dengan membangun jalan lurus dari Madiun hingga Yogyakarta dalam proyek Jalan Dendles pada 1811. Pemerintah Indonesia melanjutkan dengan membangun lapangan udara Iswayudi yang sekarang menjadi salah satu basis militer Angkatan Udara dan pabrik pembuatan kereta api Inka. Di tahun 2012, survei Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur menyebut, industri perdagangan dan jasa membuat pertumbuhan ekonomi di kota Madiun naik 0,7%. Ini membuatnya menjadi daerah terbaik dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun yang sama. Di tahun 2012, APBD-nya mencapai lebih dari 1 triliun rupiah dengan pendapatan per kapita di atas 1 juta rupiah per tahun. Di tengah semakin sibuk dan bertumbuhnya kota, Madiun tidak kehilangan identitasnya. Beberapa tradisi ataupun budaya lokal memang sudah lama ditinggalkan, tetapi tidak dengan pencaksilat. Pencaksilat adalah napas bagi keseharian warga Madiun. Dan seperti halnya sebuah kredo, kepencaksilat laksana kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun oleh warganya hingga saat ini. Bela diri adalah api dalam semangat orang Madiun. Dia diperkenalkan dan diajarkan turun-temurun menjadi tradisi hidup yang tidak pernah hilang. Dengan luas hanya sekitar 66.000 km persegi dan jumlah penduduk kurang dari 180.000 jiwa, Madiun disesaki oleh berbagai perguruan silat. Data Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Madiun menyebut, lebih dari 95.000 orang pernah dan masih menjadi murid dari berbagai perguruan silat yang ada. Jadi di dalam pencaksilat itu ada spirit untuk berjuang, untuk mendobrak, dan itulah karakter orang-orang di Madiun. Jadi jiwa-jiwa petarungnya itu ada. Jadi memang seharusnya kalau kita bisa mengupas atau memaknai budaya pencaksilat, itu bisa dijadikan sebuah pedoman ke depan bahwa inilah karakter orang Madiun. Meski masih terus diteliti, para pegiat sejarah di kota Madiun meyakini tradisi bela diri di Madiun dimulai sejak daerah ini menjadi basis pemberontakan Jaya Katuang di Kerajaan Singosari di 1281. Ekspansi tentara Mataram Yogyakarta ke timur Jawa pada periode 1600-an menjadikan Madiun sebagai basis militer, juga membuat kota ini menjadi pusat pelatihan bela diri. Ini tidak lepas dari histori, sejarah dari
Madiun sendiri, di mana sebelum era pencak organisasi ini muncul, ternyata di Madiun ini ada peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh yang mempunyai karakter, dan karakter tersebut menurunkan budaya pencak itu sendiri. Karakter itu adalah karakter pemberani, karakter petarung. Kalau kita bicara masa lalu Madiun, di mana era kerajaan, mungkin kita kenal Jaya Katuang, seorang pemberontak dari negara Gelang-Gelang, pemberontak Singosari. Sesuai dengan penelitian teman-teman, negara Gelang-Gelang itu berada di wilayah Madiun. Dan di era Mataraman ada tokoh Ronggo Prawiro-Dirijo yang ketiga, Bupati Madiun, tahun 1810 memberontak kepada Dendels. Hari ini, ada 14 perguruan silat di kota Madiun yang terus eksis dan berkembang hingga memiliki banyak murid. Beberapa di antaranya berusia lebih dari 50 tahun dan merupakan pendiri Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Sebagian besar di antaranya adalah perguruan yang lahir dan tumbuh di Madiun, seperti Setia Hati Terate, Setia Hati Tunas Muda Winongo, Persaudaraan Rasa Tunggal, dan Perguruan Ilmu Bela Diri Kerasakti. Tidak ada keterangan pasti berapa sebenarnya jumlah murid-murid mereka. Masing-masing perguruan cenderung melebih-lebihkan jumlah murid. Satu perguruan bisa mengklaim punya ribuan murid, sementara yang lain seperti tidak mau kalah, mengaku memiliki 1 juta murid yang tersebar di berbagai daerah hingga ke luar negeri. Tetapi mungkin pendapat ini bisa menggambarkan silat sebagai magnet yang menarik hati banyak orang Madiun. Kalau yang saya lihat seumuran saya, tidak ada seorang anak pun yang tidak akan ikut sebuah perguruan. Jadi kalau masyarakat Madiun wajib hukumnya belajar pencak di perguruan manapun. Namun, keberadaan berbagai perguruan silat di Madiun bukannya tanpa masalah. Selama bertahun-tahun, Madiun kerap didera konflik dan kericuhan antara perguruan silat. Penyebabnya kadang sepele, hanya perselisihan antar murid, kemudian memancing solidaritas anggota yang lain. Tidak hanya harta benda yang rusak, beberapa kericuhan bahkan memakan korban jiwa. Tetapi, sejak 3 tahun terakhir, nyaris tidak pernah terjadi kericuhan serupa. Pertemuan intensif yang diinisiasi polisi dan pemerintah memaksa 14 perguruan silat Madiun berikrar damai hingga sekarang. Senja di Nambangan Kidul Kota Madiun beranjak gelap. Temaram malam mulai menandai kesibukan di Padepokan Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT. Setiap selepas Isya, seratusan murid atau yang biasa disebut warga Terate berlatih di Padepokan. Hanya ada 3 tingkat di PSHT. Murid yang akan menempuh tingkat 1 berlatih di depan. Murid tingkat 2 berlatih di dalam. Dan tingkat 3 berlatih sendiri secara rahasia.
berdiri sejak tahun 1922, maka di tahun 2022 nanti PSH Teratai akan mencapai usia 100 tahun. Pengurusnya mengatakan mereka memiliki 305 cabang dengan 27 cabang khusus yang berada di luar negeri. Mereka juga mengatakan ada lebih dari 5 juta orang yang pernah dan masih berlatih di seluruh cabang PSH Teratai hingga hari ini. Jika itu terverifikasi secara benar, maka PSH Teratai adalah perguruan silat terbesar di Indonesia. Persaudaraan Setia Hati Teratai adalah salah satu penganut aliran Setia Hati yang selama ini dianggap sebagai peletak aliran khas silat Madiun. Diciptakan oleh Ki Ngabehi Surodiwiryo, bekas perwira Pangeran Diponegoro pada awal 1900. Saat ini aliran Setia Hati telah menyebar dan jadi rujukan hampir semua perguruan silat di Madiun. Di Setia Hati bermacam-macam. Jadi dari Minang ada, dari Cimandi ada, dari ciri khas Jawa lah, atau ciri khas dari mana, ada semua. Sehingga sampel, kompleks kita tuh. Tidak menutup. Inilah kepiawaian dari guru kita. Sehingga dia dari perantauan dari seluruh Indonesia keluar pulang nih, dia datang menciptakan semacam itu. Satu-satunya bentuk aliran Setia Hati yang dipakai banyak perguruan di Madiun sesungguhnya adalah percampuran dari berbagai aliran silat di Nusantara. Ki Ngabehi Surodiwiryo disebut meramu banyak aliran silat saat merantau ke berbagai tempat dan meletakkannya sebagai dasar gerakan aliran Setia Hati. Lewat gerakan-gerakan yang dimainkan oleh murid-murid SH Teratai ini, mata awas pendekar silat berpengalaman akan tahu mereka mengkombinasikan berbagai teknik silat. Pertarungan tangan kosong memakai teknik monyetan dari Minang, sapuan gaya Bengkulu, dan teknik mengelak dari Banten. Sementara pertarungan senjata memakai teknik golok Betawi, silat Madura, dan kelincahan tombak khas Mataram yang dimainkan dengan toya. Perguruan Setia Hati Tunas Muda Winongo atau biasa disebut SH Winongo berada di sebuah desa kecil di sisi timur kota Madiun. Bersama SH Teratai, Winongo juga memakai nama Setia Hati dan merupakan dua perguruan terbesar di Madiun. Berdiri pada tahun 1964, SH Winongo menyebut ada lebih dari 1 juta murid atau yang mereka istilahkan dengan saudara. Meski seorang murid sudah keluar atau tidak aktif lagi, SH Winongo tetap menganggap sebagai saudara. Penyebutan ini memang dibuat untuk menguatkan rasa solidaritas antar murid SH Winongo. Karena bagi para pengasuh perguruan, ajaran silat bukan sekedar bela diri, tetapi harus berbudi luhur dan terikat sumpah setia dengan perguruan. Ini sebenarnya diajarkan secara jasmani rohani. Akan tetapi, untuk pertama kali yang dibawakan berupa kerohanian. Karena hal ini sesuai dengan tujuan dan sasaran daripada persaudaraan sejati. Adapun tujuan dan sasaran persaudaraan sejati yang ditempuh adalah mengolah raga dan mengolah batin untuk mencapai keluhuran budi, guna mendapatkan kesempurnaan hidup. Malam itu, ada keramaian di sebuah rumah di perbatasan Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk. Di teras, seorang pelatih memberikan instruksi murid-murid SH Winongo untuk memulai latihan. Gending atau lagu dari bunyi gamelan yang membawakan tembang mocopat berjudul Singgah mengalun tenang mengiringi latihan. Mereka tengah memainkan sendera pencak, sebuah perpaduan gerak bela diri dan drama. Sejarawan M.S. Ardison dalam bukunya Perang Jawa menyebut sendera pencak biasa dimainkan pasukan Diponegoro saat rehat. Tiap murid Winongo memainkan gerakan silat khas Setia Hati. Gemulai laksana tarian, tapi kokoh laksana batu.
Percampuran jurus-jurus dari seluruh Nusantara membuat aliran Setia Hati terlihat anggun, tapi mematikan. Nah, tapi kalau kita menganggap bahwa itu seni yang sangat berharga. Karena beliau pun dalam ajaran Indonesia ini gerakan sangat unik sekali. Dan susah dibaca, nah, ini yang repot. Orang lain nggak akan bisa baca. Jadi kalau pertarungan sebenarnya jurus-jurus ini mematikan. Ya, maaf ya, bukan pemerintah, mematikan sebenarnya. Soalnya ada suatu gerakan di mana itu terfokus pada mata. Kalau mata itu begitu berkedip, kita harus mengenai seperti itu. Setiap Senin dan Kamis, selepas maghrib dan usai sholat berjamaah di masjid, adalah waktu khusus bagi Wahyudi. Anak lelakinya Rizal dan cucunya Alif biasanya datang ke rumah. Mereka biasa menghabiskan 2 jam mengobrol dan berlatih silat. Di masanya, Wahyudi adalah seorang pendekar di salah satu perguruan silat di Madiun. Seorang yang terlatih bela diri selama bertahun-tahun. Sebuah keterampilan yang berguna saat dia menjalani puluhan tahun merantau ke berbagai daerah di Indonesia. Wahyudi bukanlah satu-satunya. Di kota Madiun, para pendekar silat tua masih rutin berlatih. Gerakan jago-jago tua ini mungkin tidak selincah dahulu, tetapi tekad untuk terus mengasah kemampuan silat tetap terjaga. Di kota ini, para pendekar silat yang sudah diakui kelihayannya berada pada status sosial tersendiri. Kalau secara sosial ya, karena minimal di lingkungannya sendiri, di perguruan sendiri, dia sudah ada di level atas. Jadi istilahnya kan ada seleksi alam ya. Jadi tidak semua seorang belajar silat bisa mencapai titik tertentu. Jadi tidak hanya pendekar, di atasnya pendekar pun masih ada. Jadi kalau dibilang sampai seberapa, nggak ada batasnya. Nah, orang-orang seperti itu dalam status sosialnya apakah kemudian jadi terpandang? Ya otomatis kalau terpandang, iya. Yang jelas itu ada beda ya. Jadi kalau melihatnya tidak hanya sekedar pendekar tanda kutip tukang gelut, tapi level-level tertentu kita menghormati sebagai panutan. Ini bawah, ini. Demikian pula Wahyudi, berlatih bersama anak dan cucu adalah cara merawat kemampuan silat dan menjaga tradisi keluarga. 3 generasi di keluarga adalah pesilat dan berasal dari perguruan yang sama. Rizal, anak Wahyudi, adalah salah satu pesilat andalan perguruannya. Bakat dan minat yang sama menurun pada Ilham anaknya. Berlatih bersama secara rutin adalah kebanggaan bagi keluarga. Rizal berharap cucunya atau cicit Wahyudi kelak juga meneruskan tradisi keluarga dan tradisi Wong Madiun berlatih silat. 1, 2. Ya seneng aja, seneng. Terus berarti keluarga kami ikut melestarikan. Yang kedua, kami tidak pernah memaksakan apapun. Sebuah pilihan adalah yang tanggung jawab mereka. Kalau sudah memilih, berarti harus dituntaskan. Kalau saya begitu. Tapi bangga ya? Bangga sekali, bangga. Dan nggak ngira kalau sampai ke 3 keluarga, 3 generasi gitu. Saksikan bersama
Semarak mempuncah di alun-alun kota Madiun malam itu. Selama beberapa menit, langit Madiun terang berwarna-warni oleh kembang api yang disambut riuh oleh ribuan warga kota yang tumpah di sana. Kemeriahan ini menandai dibukanya Festival Silat Nusantara yang diikuti oleh puluhan perguruan silat ternama seluruh Indonesia. Selama 3 hari, panji-panji perguruan berkibar di alun-alun, mengundang warga untuk datang. Murid-murid perguruan menyajikan tontonan silat terbaik yang mereka miliki. Festival Silat Nusantara ini khusus mempertandingkan kelas seni atau tarung tunggal. Di kelas ini, masing-masing penampil saling beradu artistik pada jurus-jurus andalan tiap perguruan. Ini adalah festival silat ketiga yang digelar di Madiun selama setahun terakhir. Sebuah langkah pemerintah kota untuk menjadikan Madiun sebagai kampung pesilat. Malam semakin larut, tetapi warga Madiun masih belum beranjak dari alun-alun kota. Festival Silat Nusantara yang digelar selama 3 hari ini masih menyisakan satu atraksi lagi. Puluhan anggota Batalion Raider 501 Bajra Yuda TNI Angkatan Darat lengkap dengan pakaian silat memainkan gerakan dan jurus-jurus silat yang berasal dari 14 perguruan silat di Madiun. Setelah itu, mereka melakukan demonstrasi lain. Menggunakan jurus-jurus silat, mereka memperagakan betapa efektifnya silat sebagai bela diri militer. Teknik kuda-kuda bertahan dan kembangan atau awalan untuk melakukan serangan dalam silat menunjukkan bahwa silat juga bisa ringkas dan cepat. Demonstrasi Batalion 501 ini bukan sekedar memeriahkan festival. Lebih dari itu, TNI Angkatan Darat tengah berupaya menjadikan silat sebagai bela diri militer. Selama ini, bela diri militer Angkatan Darat bersumber pada Yongmudo, sebuah bela diri asal Korea Selatan. Tadi kita meramu beberapa gerakan-gerakan atau jurus dari 14 padepokan atau perguruan pencaksilat. Mudah-mudahan ini awal untuk membesarkan, menggaungkan pencaksilat di dunia internasional. Demikian. Madiun tidak cuma menunjukkan diri sebagai kota para pesilat. Secara alami, kota ini adalah sumber bakat-bakat baru pesilat yang akan terus muncul. Merawat tradisi silat dan merawat tradisi bangsa.